Mengejutkan, ratusan roket dan juga rudal Palestina bombardir Israel lagi sebagai bentuk balasan. Pasukan perlawanan Palestina telah menembakkan lebih dari 850 roket ke wilayah pendudukan sebagai tanggapan atas serangan udara rezim Zionis di Gaza. Sejak Selasa pagi, jajah tempur rezim Zionis menargetkan jalur Gaza dengan serangan udara yang masif. Menanggapi serangan ini, kelompok perlawanan Palestina menargetkan Tel Aviv sebagai ibu kota Israel dan kota-kota Zionis lainnya di wilayah pendudukan dengan roket dan rudal pada hari Rabu. Rudal roket yang berhamburan tersebut diketahui berjumlah ratusan. Menurut saluran berita Al Jazeera pada hari Jumat kemarin, media rezim Zionis mengumumkan bahwa sejak awal perang melawan Gaza, sekitar 866 roket telah ditembakkan dari Gaza ke arah rezim Zionis. Sementara itu, serangan rezim Zionis di Gaza terus berlanjut dan lahan pertanian Palestina di Rafah menjadi sasaran. Menurut laporan itu, tentara Israel menargetkan pusat pengamatan perlawanan Palestina di timur Deir al-Balah dan suara ledakan terdengar di daerah Al-Tanur di timur Rafah. Bersama dengan berlanjutnya serangan brutal rezim Zionis pada Kamis pagi dan pembunuhan komandan senior Jihad Islam di Khan Yunis, Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan bahwa sejak Selasa pagi dan dimulainya serangan agresif rezim Zionis di jalur Gaza, 25 orang gugur dan 76 orang lainnya luka-luka, sehingga serangan roket rudal yang masif menyerang Israel dan juga pasukannya dan pemukim ilegal. Turki kecam aksi brutal polisi Israel serbu Masjid Al-Aqsa. Turki mengecam penggerebekan polisi Israel di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur dan penangkapan terhadap warga Palestina. Menurut laporan kantor berita Anadolu, Kementerian Luar Negeri Turki mengutuk keras serangan subuh di komplek masjid dengan mengatakan menyerang jemaah selama bulan suci Ramadan tidak dapat diterima. Kemlu Turki meminta pemerintah Israel segera menghentikan semua provokasi dan serangan yang dapat semakin meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Di Twitter, Ibu Negara Turki Emin Erdogan mengutuk serangan keji di Al-Aqsa. Dia menambahkan tugas hati nurani untuk menjadi suara saudara dan saudari Palestina kita yang berjuang untuk melindungi warisan kita bersama. Masjid Al-Aqsa mengatakan bahwa serangan tidak adil oleh pasukan Israel selama bulan Ramadan telah menghancurkan hati kita. Emin Erdogan menyeru agar penganiayaan terhadap orang-orang tidak berdosa, termasuk wanita, anak-anak dan orang tua, diakhiri sesegera mungkin dan penindas akan diminta pertanggungjawaban. Juru bicara Kepresidenan Turki Ibrahim Kalin mengutuk serangan terhadap Al-Aqsa. Dia berjanji terus menentang segala upaya mengubah status agama dan sejarah Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa. Dia meminta Israel segera mengakhiri serangan, melindungi kebebasan beribadah di Yerusalem dan mendesak masyarakat internasional segera mengambil tindakan. Palestina sedang berduka tapi tidak pernah sendirian. Kami akan terus mendukung saudara-saudara Palestina kami dengan cara yang sekuat mungkin, tegas Kalin. Direktur Komunikasi Fahrettin Altun juga menyuarakan kecaman Turki dan akan melanjutkan upaya melindungi hak saudara Palestina kita dan mendukung mereka di segala bidang. Paparnya, Menteri Pertahanan Nasional Turki Hulusi Akar mengutuk keras serangan Israel saat berbicara di acara ibu kota Ankara. Saya mengutuk keras tindakan Israel terhadap orang yang tidak memiliki niat di hati dan pikiran mereka selain mengekspresikan dan mengamalkan iman dan ibadah mereka. Pejabat tinggi Turki lainnya, Ketua Parlemen Mustafa Şentop, mengecap Israel melanjutkan penganiayaan tanpa henti terhadap warga Palestina selama bulan suci Ramadan. Saya mengutuk kekejaman yang dilakukan terhadap saudara dan saudari Palestina kami oleh pasukan keamanan Israel yang mengabaikan spiritualisan dan kesucian Masjid Al-Aqsa.
Dia membuat seruan universal untuk mengutuk kekejaman yang tidak manusiawi dan mendukung perjuangan rakyat Palestina. Polisi Israel mengatakan mereka menahan 350 warga Palestina dari komplek tersebut. Saksi mengatakan polisi menggunakan kekuatan berlebihan termasuk gas air mata. Pasukan Israel dan pemukim Yahudi sering melakukan penggerebekan di masjid. Bagi umat Islam, Al-Aqsa mewakili situs tersuci ketiga Islam, sedangkan orang Yahudi menyebut daerah itu Temple Mount. Israel menduduki Yerusalem Timur selama Perang Arab-Israel 1967. Zionis menganeksi seluruh kota pada tahun 1980, langkah yang tidak pernah diakui komunitas internasional. Jalur Gaza kembali memanas, Israel dan Palestina saling serang. Jalur Gaza kembali memanas setelah Israel dan Palestina saling melemparkan serangan sejak Jumat malam waktu setempat. Berdasarkan laporan yang dimuat Al Arabiya, pesawat Israel melemparkan bom dengan menargetkan militan jihad Islam pada Jumat malam. Sementara Palestina melakukan serangan balasan dengan menembakkan roket ke Israel pada hari Sabtu pagi waktu setempat. Menurut rekaman udara yang dirilis, ledakan dan awan asap hitam yang mengepul terlihat membubung tinggi dari tempat lokasi kejadian. Beberapa jam kemudian, militan Gaza membalas menembakkan roket, menyalakan sirine dan membuat orang Israel di komunitas perbatasan berlarian dengan panik ke tempat perlindungan bom, tulis Al Arabiya dalam laporannya. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peperangan yang kembali terjadi sejak dini hari ini. Akan tetapi, akibat pertempuran yang sengit dan memasuki hari kelima itu, lebih dari 300 masyarakat Palestina, satu masyarakat Israel tercatat telah meninggal dunia. Sejauh ini, Mesir sendiri telah mencoba untuk menengahi gencatan senjata antar kedua negara yang bertikai itu. Namun kesepakatan itu disebut belum juga menemui titik temu. Sejak awal tahun ini, ketegangan terus meluas yang telah menewaskan lebih dari 140 warga Palestina. Setidaknya 19 warga Israel dan orang asing di negara itu, dengan ribuan serangan mematikan dari kedua negara yang terus diluncurkan.